Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa dalam Tuhan, puji Tuhan. Iya, mungkin kita menerima ini sebuah kegiatan rutin Sunday, tetapi kita harus berani memaknakan bahwa kegiatan setiap Sunday dia selalu punya makna yang baru. Makanya Alkitab selalu berkata bahwa satu hari di pelataran rumah Tuhan itu jauh lebih manis daripada berada di 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang dapat dibandingkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan itulah rindu dari kita semua untuk boleh bersama dengan Tuhan ada di dalam persekutuan yang indah di mana Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya Tuhan pun ada bagi kita. Mari saudara, sore hari ini saya ingin sedikit bicara tentang satu topik yang ada di dalam Alkitab, The Gate of the Lord, pintu gerbang Tuhan. Ya, pintu gerbang Tuhan. Kok mungkin ada mereka, kok sama dengan pintu di rumah saya ya? Ya, itu ilustrasinya. Tapi mari saudara, kita membuka satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118. Mazmur 118 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Mazmur 118 ayat 20. Saya baca buat kita semua. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi, this is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. Puji Tuhan. Saya senang saudara pada bagian yang kedua, di bagian B dikatakan orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Tidak berlebihan untuk kita berani berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Amin saudara. Itu dulu yang harus kita yakini. Kalau kita tidak pernah percaya bahwa kita hidup di dalam kebenaran oleh karena Kristus, maka sia-sialah pelayanan kita. Makanya hari ini saya ingin menekankan kepada kita semua untuk percaya dan yakin, confidence untuk berkata, aku dibenarkan dan aku hidup benar di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang yang hidup benar akan masuk, akan ada, akan melalui di pintu gerbang. Ketika kita bicara tentang pintu, maka kita bicara tentang akses. Atau berada, atau masuk kepada, atau ke dalam suasana yang baru, pada level yang baru, pada dimensi yang baru, atau keadaan yang benar-benar baru. Ya, itu mungkin dapat kita pahami sekilas tentang pintu. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa di dalam kisah dalam Alkitab sesuai dengan peradaban di masa itu, maka ketika bicara tentang pintu gerbang itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya, kalau konsep teritori dari sebuah kota yang ada di zaman tradisional, maka itu seperti kota yang dikelilingi dengan benteng, kemudian ada satu pintu gerbang utama, lalu ada pintu kecil di sampingnya yang kemudian kita kenal dengan istilah pintu lubang jarum. Ya, tapi kita tidak bicara tentang pintu lubang jarum, tapi kita bicara tentang pintu gerbang. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di setiap kota di zaman tradisional itu, maka pintu gerbang menjadi pusat dari semua aktivitas masyarakat. Pusat perdagangan, pusat sosial, dan kalau sudah ada choir pada waktu itu, mereka juga nyanyi di pintu gerbang itu, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi ketika Alkitab bicara tentang pintu gerbang, maka ada sesuatu hal yang penting yang Alkitab ingin tekankan di sana. Ya, untuk memaknai apa sebenarnya yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Ketika Tuhan bicara tentang pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan ada, akan melaluinya, akan masuk di dalamnya. Nggak ada pintu yang lain. Di kota itu hanya ada pintu gerbang utama. Nah, sekali lagi saudara, ketika kita bicara tentang pintu dalam arti rohani, maka kita sedang bicara tentang akses kepada kehidupan yang baru. Ya. Akses pada kehidupan rohani, akses kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika Alkitab bicara tentang pintu gerbang Tuhan, maka ada penekanan yang sangat kuat di situ berdasarkan kisah-kisah dalam firman Tuhan. Kalau saudara
lihat di dalam perjalanan bangsa Israel dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-15, ya, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-15, ketika bangsa Israel Tuhan perintahkan membangun tabernakel, kemah tabernakel. Dan di kemah tabernakel itu ada satu pintu utama di sana. Dan menarik sekali kalau dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel dalam setiap perjalanannya, maka kita tahu Israel dipimpin pada siang hari oleh tiang awan. Dan pada malam hari ada tiang api. Demikianlah perjalanan mereka selama 40 tahun sampai masuk ke tanah Kanaan. Jadi tiang awan dan tiang api itu bicara tentang Tuhan nyata, Tuhan ada, kuasanya hadir di sana. Dan Alkitab mengatakan bahwa tiang awan itu dikatakan di dalam ayat 15, dan Tuhan menampakkan diri melalui tiang awan, di dalam tiang awan itu. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Jadi di tabernakel itu di pintu utama, maka tiang awan ada di situ, dan Tuhan ada di situ, dan tiang awan itu ada berdiri pada pintu kemah. Pada pintu kemah. Dan ini tentu sesuatu yang sangat penting sekali, sebab kalau kita belajar tentang tabernakel, maka kehidupan di luar dan masuk ke dalam tabernakel adalah sebuah kehidupan yang benar-benar berbeda, ya, di mana kehidupan tabernakel bicara tentang orang yang benar-benar menjadi manusia yang baru, orang yang benar-benar hidup dikuduskan, dan seterusnya, sampai dia mengalami masuk pada pengalaman ruang maha kudus, dan seterusnya. Nah, Yakub pernah punya pengalaman di Betel. Sudah bisa lihat di pasal 28. Ketika Yakub lari dari kakaknya Esau, kemudian dia tiba di Betel. Betel, Yakub berjumpa dengan Tuhan. Alkitab mengatakan ketika dia tidur beralaskan batu, kemudian dia bermimpi. Dan ketika dia bangun, bahwa itu ternyata bukan mimpi yang sembarangan. Dia begitu menikmati suasana kehadiran Tuhan yang begitu sangat kuat. Dan pengalaman tertinggi, puncak dari pengalaman spiritual itu, Yakub berkata, sesungguhnya Allah ada di sini. Tempat inilah tempat yang dahsyat. Sesungguhnya ini adalah pintu gerbang sorga. Jadi pengalaman Yakub menikmati kehadiran Tuhan, dia mengekspresikan dengan berkata itu seperti ada di pintu gerbang sorga. Dia mengekspresikan dengan mengatakan bahwa aku seperti ada di pintu gerbang Tuhan. Kenapa? Karena ada pengalaman spiritual yang begitu sangat luar biasa. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Kalau kita terus di dalam Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29 di sana. Bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membawa korban persembahan di pintu gerbang bait suci. Di pintu gerbang tabernakel maksudnya, ya. Saudara, diperintahkan Tuhan untuk ada di situ satu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepada kamu. Jadi ketika kita bicara tentang Mazmur 118, pintu gerbang Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Maka pada pintu gerbang itu bukan sekedar sebuah tempat, oh karena bagus tempatnya, no. Tapi ada makna yang sangat strategis di situ, ya. Di mana Yakub mengatakan tempat yang dahsyat, pintu gerbang sorga. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan di situ. Ya, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan. Sehingga kepada orang Israel Tuhan perintahkan bawa korban di dekat pintu bait suci, di dekat pintu gerbang itu. Dan dikatakan karena di situ dalam pembacaan kita tadi, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Wow. Di pintu gerbang
Tuhan ingin bertemu dengan orang Israel. Dan aku akan berfirman, jadi ada tujuan Tuhan. Di pintu gerbang, dia tidak sekedar menjadi sebuah akses untuk masuk kepada kehidupan yang baru. Tetapi di pintu gerbang Tuhan, Tuhan rindu untuk bertemu. Tuhan rindu untuk berjumpa, di mana dia bisa berfirman kepada umatnya. Dia bisa berfirman kepada umatnya. Dan terus saudara, kalau kita baca lagi di dalam kitab Yeskiel secara cepat saudara. Kitab Yeskiel dia mendapat vision dari Tuhan. Ya, dia melihat bagaimana malaikat Tuhan di mana hadirat Allah, kemuliaan Allah ada di pintu bait suci. Ya, naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Jadi sesuatu yang sangat saya nggak tahu membahasakan. Saya hanya menangkap apa yang dikatakan oleh Yakub, alangkah dahsyatnya. Alangkah dahsyatnya. Itu yang kemudian kalau kita maknakan pada apa yang saya katakan pada awal tadi, satu hari di rumah Tuhan jauh lebih indah dibandingkan 1000 hari berada di tempat lain, karena sehari di bait Tuhan ada kehadiran Tuhan, ada kesiatan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, karena Tuhan hendak bertemu. Tuhan hendak berfirman dan tidak ada suasana dan keadaan yang lebih manis yang dapat dibandingkan dengan tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di Bethel bagi Yakub itu perjumpaan yang manis. Bethel itu bicara tentang rumah Tuhan, bait Allah. Tidak berlebihan kalau ingin saya berkata bagi kita bahwa Sunday service kita seperti hari ini itu menjadi pintu gerbang Tuhan bagi kita. Di mana Tuhan hendak bertemu dengan kita. Di mana Tuhan hendak berfirman bagi kita. Bukan sekedar satu kebutuhan sosial bagi kita. Bahwa kita harus bercommunity sebagai orang-orang percaya, tidak. Tapi lebih dari sekedar keinginan kita berfellowship sebagai orang percaya. Tapi Tuhan menginginkan kita ada di pintu gerbangnya. Supaya dia bisa berfirman. Supaya dia bisa berfirman. Begitu signifikan tempat yang disebut pintu gerbang Tuhan. Beberapa peristiwa penting dalam Alkitab yang berhubungan dengan pintu. Yang pertama, pintu Bahtera Nuh. Kita tahu kisahnya di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 15. Di zaman Nuh, ketika Tuhan memandang bahwa orang atau manusia yang hidup di zaman itu nggak ada lagi orang yang benar. Ya, itu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan hanya memilih satu keluarga, yaitu Nuh. Nuh istrinya, 3 anak laki-lakinya dan 3 anak mantunya. 8 orang, 8 jiwa. Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Dan Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk ada masuk ke dalam bahtera itu. Lalu Tuhan perintahkan, biarlah sepasang demi sepasang binatang masuk ke bahtera itu. Saudara bayangkan, begitu banyak manusia yang hidup di zaman Nuh. Tapi Allah memandang sepasang binatang. Seolah-olah dia lebih berharga dibandingkan begitu banyak manusia yang hidup itu. Tapi karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Dan Tuhan hanya pilih satu keluarga masuk di dalam bahtera. Dan Alkitab mencatat, setelah semuanya masuk, saudara, tentu pada waktu itu ada Nuh hidup benar. Dia berusaha menyampaikan kebenaran kepada manusia yang hidup di zaman itu. Tapi nggak ada orang yang tertarik dengan bahtera Nuh. Nggak ada orang yang tertarik sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Memang saudara, ketika kita bicara tentang proyek-proyek kerajaan Allah, banyak orang yang menyepelekan. Karena apa? Karena proyek-proyek kerajaan Allah seolah-olah bagi banyak orang itu sesuatu yang tidak menarik.
Sesuatu yang tidak diikuti dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Sehingga manusia cenderung mencari apa yang bisa memuaskan kebutuhan emosionalnya. Gak ada yang tertarik untuk datang di Bahtera. Tapi perhatikan, ketika semua pasangan binatang itu ada bersama dengan Nuh, ada di dalam Bahtera, Alkitab mencatat. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Bukan Nuh, tapi Tuhan yang menutup pintu itu. Tuhan yang tutup pintu. Dan kita tahu kisahnya 40 hari. Semua sumber atau pintu-pintu air, hujan. Sehingga di bumi pada waktu itu diliputi dengan air. Terjadi banjir yang besar yang meliputi seluruh bumi. Para pakar sepakat bahwa lapisan terluar dari kulit bumi ini terbentuk dari sebuah aliran air yang kemudian lama-kelamaan menjadi keras. Itu lapisan terluar. Belum lagi bukti-bukti fisik, para arkeolog menemukan fosil-fosil binatang laut di goa-goa di puncak gunung. Bukti bahwa dunia ini pernah diliputi dengan air. Gak ada manusia yang hidup di zaman itu selain keluarga Nuh. Ketika hujan, ketika banjir mulai datang, banyak orang tentu pada waktu yang tadinya menyepelekan gereja, menyepelekan ibadah, menyepelekan pelayanan, menyepelekan firman Tuhan. Mereka mulai sadar, bumi ini penuh dengan air. Mereka mereka berteriak dan mulai mengetuk pintu itu di Bahtera. Mereka mulai berkata, Nuh, kasihanilah kami. Nuh, bukakan pintu. Tapi ingat, mungkin waktu itu kalau Nuh yang tutup pintu dia masih bisa buka. Tapi Alkitab berkata Tuhan menutup pintu Bahtera itu. Artinya gak ada kesempatan lagi bagi mereka. Kenapa? Terlambat. Terlambat. Orang-orang yang menyepelekan Tuhan, mereka tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Akhirnya mereka harus mati di air bah itu. Tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena pintu itu sudah ditutup. Siapa yang tutup? Tuhan yang tutup. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa pintu yang lain. Di Keluaran pasal 12. Ada pintu rumah-rumah Israel. Pintu rumah-rumah Israel. Ada tulah yang ke-10. Kematian anak sulung. Bagi orang Mesir. Tuhan menghukum Mesir, Firaun dan Mesir. Karena dia menahan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Berbagai tulah terjadi, tapi tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Semua anak sulung di Mesir termasuk hewan yang sulung mati semua. Tapi apa perintah Tuhan kepada orang Israel? Tuhan perintahkan setiap rumah orang Israel bawa korban, persembahkan korban anak domba. Dan di rumah-rumah Israel ada korban yang dipersembahkan. Dan darah dari korban binatang itu, Alkitab katakan, dioles di ambang pintu rumah-rumah orang Israel. Dioles. Ada tanda darah, dioles di ambang pintu. Dan Alkitab berkata, ketika maut lewat di rumah-rumah di Mesir terjadi tangisan. Kenapa? Karena setiap anak sulung mati. Tapi di rumah orang-orang Israel, di mana di pintu rumahnya ada darah yang dibasuh, maka maut itu lewat. Tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan. Kenapa? Di rumah orang-orang Israel ada penyembahan. Di balik pintu itu ada pujian. Di balik pintu itu ada penyembahan. Tuhan ada di sana. Kuasa Tuhan ada di sana. Mujizat Tuhan ada di sana. Keselamatan bagi orang Israel. Di pintu itu ada darah. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan di pintu rumah-rumah orang Israel. Di pintu rumah-rumah orang Israel ada perlindungan. Di pintu rumah-rumah orang Israel ada keselamatan. Di rumah orang Israel ada pujian, tapi di rumah orang Mesir ada tangisan. Ada tangisan. Yang ketiga,
ada pintu perjamuan kawin di Matius 25. Saudara baca di Injil Matius pasal 25. Itu ada kisah tentang 10 anak darah. 10 anak darah yang punya kepentingan yang sama, punya kebutuhan yang sama untuk menunggu mempelai laki-laki datang. Yang membuat berbeda dari 10 gadis ini, yang 5 punya persediaan minyak. Dan Alkitab katakan mereka dikelompokkan sebagai 5 gadis yang bijaksana. Sementara 5 lainnya, mereka tidak punya minyak. Awalnya semua punya pelita. Pelita mereka semua menyala. Tetapi yang berbeda, yang 5 punya minyak, yang 5 lagi tidak. 5 lagi tidak. Semua awalnya menyala. Mungkin yang lain berpikir bahwa ini cukup. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak tahu kapan persisnya mempelai laki-laki itu datang. Tapi ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka mendapati bahwa ternyata minyaknya nggak cukup. Minyak nggak cukup. Yang bisa masuk ke pesta perkawinan, perjamuan kawin itu hanya 5 anak darah yang pelitanya tetap menyala. Yang pelitanya fresh, yang pelitanya ada api yang terus menyala. Kenapa? Karena ada minyak di sana. Sementara yang nggak punya minyak, apinya mulai redup. Apinya mulai padam. Beberapa mungkin akhirnya padam. Sehingga mereka sadar bahwa mereka butuh minyak. Saudara, ini bicara tentang passion, bicara tentang kerinduan, bicara tentang cinta, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kesungguhan, bicara tentang semangat untuk datang kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata 5 gadis yang bodoh itu, akhirnya mereka harus pergi membeli minyak. Tapi pada waktu mereka kembali, Alkitab mencatat ayat yang 10, kalimat terakhir dikatakan, lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Datang juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuhan bukakan kami pintu. Tapi pintu sudah tertutup. Artinya kesempatan itu nggak ada lagi. Kitab Yesaya pasal 55 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ada batas panjang sabar Allah. Dia Tuhan yang berkemurahan. Tuhan ada di pintu gerbangnya. Dia hadir sebagai Allah yang berkemurahan di sana. Dia hadir sebagai Allah yang maha kuasa di sana. Dia hadir di dalam tiang awan yang memimpin orang Israel sampai di tujuan hidup mereka. Dan dia rindu berjumpa dengan orang Israel. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita ada di pintu gerbang Tuhan. Di mana Tuhan hendak berfirman. Di mana Tuhan hendak bertemu dengan kita. Supaya kita menerima firman. Puji syukur buat kita yang memiliki kesempatan yang sadar betapa pentingnya berada di pintu gerbang sorga. Betapa pentingnya berada masuk di pintu gerbang Tuhan. Sebab berada di pintu gerbang Tuhan itu berarti memiliki kesempatan untuk menikmati apa yang di balik pintu itu. Berada di luar berarti itu kematian. Tapi berada di dalam itu berarti kehidupan. 5 anak darah yang bodoh. Mereka gak punya persediaan minyak. Awalnya mereka berpikir, gak apa-apa. Yang penting cukup saya jadi orang baik di dunia ini. Yang penting cukup saya sudah menjadi orang Kristen dengan title kekristenan. Cukup sebulan sekali. Cukup pelayanan sekali-sekali. Dan lain-lain aktivitas yang di dalam pikiran kita. Ini cukup. Kita gak tahu. Apakah minyak itu cukup untuk api itu tetap menyala? Apakah minyak di dalam hidup kita itu cukup untuk membuat pelita kita tetap menyala? Sebab pelita yang menyala itu sama juga menjadi akses bagi kita untuk bisa ada di pintu itu. Minyak bagi kita itu juga mungkin bisa menjadi daya tarik untuk kita bisa masuk ke pintu gerbang itu. Minyak bicara juga tentang
kerinduan, hati yang rindu berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Mari kita tanya di dalam diri kita, masihkah cinta itu ada di dalam diri kita? Masihkah kerinduan itu bertumbuh tulus di dalam jiwa, di dalam hati ini untuk bertemu dengan Tuhan? Jangan-jangan minyak kita itu mulai habis. Makanya kita harus terus dipenuhi dengan rohnya. Kita harus terus mengalami kepenuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Hanya dengan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan firman, maka semangat itu akan ada. Cinta itu akan ada. Kerinduan itu akan tumbuh. Kalau kita sering dengar firman, baca firman, maka hati ini akan terus berkobar-kobar untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang yang meremehkan persediaan minyak. Mereka hanya ingin, saya katakan tadi, 10 gadis punya pelita. Nampak awalnya bagus, semua punya nyala. Tapi waktu akan menguji kesetiaan mereka. Waktu akan menentukan apakah mereka tetap menyala. Makanya Alkitab katakan, jangan padamkan roh. Biarlah pelayanan kita, pelayanan semuanya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Coba tanya, ini pelita ini nyala buat apa? Apakah pelita menyala itu hanya untuk kita sendiri? Kadang-kadang kita kehilangan definisi yang sebenarnya tentang melayani itu. Jangan-jangan yang kita layani hanya komunitas kita tapi benar-benar bukan kepada Tuhan. Jangan-jangan yang kita layani orang lain tapi bukan Tuhan. Atau jangan-jangan kita hanya ingin melayani diri sendiri tapi kita nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pintu gerbangnya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang biasa aja. Kita ke gereja tapi nggak pernah alami Tuhan menjamah atau kita menjamah hadirat Tuhan. Alkitab berkata, di pintu gerbang sorga, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kita tidak mungkin akan berkata kemudian, Tuhan, aku sih nggak lewat pintu itu. Tapi aku melayani. Di Matius pasal 7 sudah baca ada kisah. Di mana Tuhan berkata, enyahlah engkau karena aku tidak mengenalmu. Padahal dia berkata, Tuhan, aku sudah melayani, aku mengadakan banyak mujizat dalam pelayanan. Tapi Tuhan berkata, pergilah, aku tidak mengenalmu. Ini saudaraku, menjadi gadis yang punya pelita berminyak. Dan gadis yang punya pelita tidak berminyak. Waktu pelayananmu, waktu yang engkau dedikasikan untuk itu akan menentukan, masihkah di hati ini ada cinta, masihkah ada minyak itu yang membuat pelita kita menyala. Saudara, kita harus jujur untuk berkata bahwa di negara-negara seperti ini mulai kehilangan cinta yang tulus kepada Tuhan. Apa yang kita lihat? Begitu banyak gereja yang mengalami kemerosotan dari sisi jumlah. Kenapa? Awalnya api itu tetap menyala. Tapi generasi demi generasi. Bahkan tempat yang kita nikmati, puji Tuhan, masih ada GPD Brisbane yang bisa kembali memanfaatkan tempat ini sebagai gereja. Karena bangunan ini dibangun sebagai gereja. Tapi sekian puluh tahun ketika generasi pertama yang membangun tempat ini, nggak ada lagi. Generasi setelahnya, akhirnya gereja, tempat ini bukan lagi sebagai gereja. Hanya sekedar jadi function hall. Tapi kita bersyukur kita masih jadikan tempat ini sebagai tempat seperti Bahtera Tuhan. Seperti battle Tuhan. Tempat perjumpaan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan di pintu gerbang Tuhan. Dan inilah waktu, inilah momen kita untuk berjumpa dengan Tuhan.
Kita mau berada di pintu gerbang Tuhan dan apa yang akan kita temukan di sana. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 9 bicara tentang sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Pintu gerbang sorga bicara tentang ada kemuliaannya, ada kuasanya, ada kasihnya. Tapi jangan lupa, di pintu gerbang Tuhan ada kehadirannya sebagai hakim. Kita mau berjumpa dengan Tuhan di pintu itu sebagai Allah yang berkemurahan. Atau kita akan menjumpai Tuhan di pintu gerbangnya sebagai hakim. Di mana pintu itu sudah tertutup. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Tuhan berdiri di pintu gerbangnya sebagai hakim. Enggak ada tempat lain untuk kita berlindung. Apa yang kita bangun, apa yang kita kejar, apa yang kita rindukan, itu sama sekali tidak akan pernah mampu dapat membawa kita kepada kehidupan yang lain. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 berkata, akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kalau tidak ada Yesus di dalam hidup aktivitasmu, kalau tidak ada Yesus di hidupmu, di studimu, kalau tidak ada Yesus di pekerjaanmu, di tempat kerjamu, di dedikasi profesionalmu, kalau tidak ada Yesus di aktivitas sosialmu, maka tidak ada keselamatan di sana. Tidak ada keselamatan. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Enggak ada akses yang lain selain pribadi Yesus yang dapat dan mampu membawa kita pada kehidupan yang benar-benar baru. Yesus berkata, tidak ada orang lain akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab hanya Yesus yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Sekali lagi, di dunia yang seperti sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang begitu besar, tapi saya mau ingatkan kepada jemaat-jemaat GPD Brisbane, pastikan Yesus adalah pintu pada kehidupanmu di kampusmu. Yesus adalah pintu pada kehidupan profesionalmu. Yesus adalah pintu di kehidupan berkeluarga, di kehidupan sosial, di semua aktivitasmu. Yesus adalah pintu masuk kita. Sebab ketika Yesus menjadi akses kita untuk masuk, maka di balik itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Kenapa? Karena Dia yang menjamin. Di pintu gerbang sorga, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Saya coba membayangkan ketika di sorga, kemudian bertemu dengan jemaat-jemaat Brisbane di sorga. Wah, puji Tuhan, kita akan nyanyi sama-sama di sorga. Tapi kemudian kita berusaha mencari, si A memang ada, si B memang, tapi si C mana ya? Si C, kita coba keliling di sorga, cari mana si C, mana si D, mana si G, mana si Z yang selalu duduk di gereja di sisi sebelah, mana dia? Pada waktu itu hanya 2 tempat, kalau nggak ada di sorga di mana? Di mana? Nggak main-main, saudara. Saya harus mengatakan kepada kita untuk membangunkan kehidupan rohani kita supaya nggak ada cara yang lain, nggak ada cara yang lain untuk kita menikmati apa yang Yesus maksudkan keselamatan. Hanya satu aksesnya, Yesus. Ada di pintu gerbang sorga. Sehingga setiap kali kita ada di pintu, kita akan punya pengalaman seperti Yakub. Wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tuhan sesungguhnya ada di sini. Ini pintu gerbang sorga. Wow, saudara, kalau kita punya pengalaman seperti ini untuk masuk di semua rencana dan aktivitas kita, maka tahukah kita,
Itu jaminan Tuhan untuk kita melangkah lebih jauh. Karena dia bertanggung jawab. Karena dia yang bawa kita ada di situ. Kalau dia terbuka bagi kita untuk ada di situ sebagai pintu, maka dia menjamin kehidupan di balik itu. Di balik itu. Jangan coba-coba cari tempat yang lain. Hanya Yesus. Aksesnya hanya Yesus. Saya rindu supaya akhirnya kita ditemukan seperti jemaat di Philadelphia. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Biarlah perkataan ini juga menjadi pesan Tuhan buat Anda dan saya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Perhatikan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nuh mungkin sempat berdoa kepada Tuhan, itu tetangga saya Tuhan. Itu kenalan saya. Tapi Tuhan udah tutup pintu gerbangnya. Gak ada lagi bisa masuk. 5 gadis yang bijaksana sempat berkata, masih ada 5 gadis bodoh di luar. Mereka mau masuk, tapi pintu sudah tertutup. Gak ada kesempatan lain. Gak ada kesempatan lain. Apa yang Tuhan tutup, nggak ada lagi yang bisa buka. Nggak ada. Apa yang Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Sebab dia satu-satunya otoritas sebagai pintu. Ayat yang ke-8 berkata, Tuhan berkata, yang benar, yang kudus itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaan jemaat Brisbane. Aku tahu segala pekerjaan umat Tuhan yang ibadah pada hari ini tanggal 10 bulan 3 2024. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu memang tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Biar ini menjadi firman dari yang benar, yang kudus buat kita semua. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu hidupmu. Aku tahu segala sesuatu tentang engkau. Lalu diikuti dengan kalimat, aku telah membuka pintu bagimu. Wow. Seperti Tuhan ada di tiang awan di hadapan orang Israel. Tuhan katakan bawa persembahanmu di situ. Sebab aku mau bertemu dengan engkau. Supaya aku dapat berfirman. Kepada jemaat di Philadelphia Tuhan berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu pekerjaanmu. Namun karena engkau setia, engkau mau menerima firmanku. Ada lagu lama sekali, katakan begini. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa diriku ke sorga. Firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Ada yang bilang nggak apa-apa nanti pakai private jet. Nggak ada itu saudara. Hanya firman Tuhan yang bawa kita ke sorga. Nggak ada yang lain. Aku tahu pekerjaanmu karena engkau menuruti firmanku. Pada akhirnya kehidupan orang percaya yang disebut benar. Yang punya akses masuk ke pintu gerbang sorga. Adalah orang-orang yang cinta firman-Nya. Hanya dengar firman. Hanya firman yang buat kita bertumbuh. Hanya firman. Hanya dengar firman. Hanya baca firman. Yang buat iman kita bertumbuh. Nggak ada cara yang lain. Bagi kita, bagimu, bagi orang percaya, pintu terbuka. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Akses pada kehidupan selamat. Nggak ada cara lain. Tidak ada orang lain akan sampai kepada Bapa. Kau tidak melalui aku. Saya selalu berkata, sorga itu nggak pakai koneksi, saudara. Nggak ada. Nggak pakai kenalan. Walaupun Anda kenal Abraham.
Walaupun Anda kenal Musa, siapa lagi? Petrus, Paulus. Kalau sorga itu pakai koneksi, nggak ada yang bisa lawan saya. Pasti saudara, nggak ada. Nggak ada yang punya koneksi seperti saya, nggak ada. Opa saya pendeta, papi saya pendeta, om tante saya pendeta, kakak saya juga pendeta. Ada yang sama saya seperti saya, punya koneksi? Nggak ada. Tapi nggak ada di antara mereka, satu di antara mereka dapat menyelamatkan saya. Hanya diri kita sendiri. Setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dosa saya nggak ditanggung orang lain. Nggak ditanggung orang tua saya, nggak ditanggung kakak saya, dan seterusnya. Suami istri juga, masing-masing bertanggung jawab. Nggak ada. Kemudian pada satu waktu ketika kita berdiri di pintu gerbang Tuhan, kita berdiri berhadapan dengan Allah sebagai hakim, kita berteriak, oh, kita udah di pintu, tapi udah nggak ada kesempatan. Yesus adalah pintu kepada kehidupan kekal. Saya berharap Anda mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Waktu Tuhan taruh ayat ini di hidup saya nangis sendirian. Saya berdoa, saya cuma bisa nangis, Tuhan. Biarlah saya punya minyak. Seperti 5 anak gadis yang punya minyak. Saya cuma nangis, Tuhan. Tuhan, biar saya ditemukan oleh Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang hatinya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Pastikan apimu tetap menyala di dalam Tuhan.